Halo, selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, program studi D3 Kebidanan. Di sini kami akan menjelaskan tentang obat preeklamsi dan eklamsi. Perkenalkan, saya Jelan Jelita Misa sebagai pemateri pertama, dan saya Felicitas Natalia Nala sebagai pemateri kedua, dan saya Hartini Manuhuluk sebagai pemateri ketiga. Saya Gedita Ramburimbang sebagai pemateri keempat. Saksikan video kami. Terima kasih. Pengertian preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia atau keracunan kehamilan, sering juga disebut toksemia, adalah suatu kondisi yang bisa dialami oleh setiap wanita hamil tapi tak terjadi pada wanita yang tidak hamil. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya tekanan darah yang diikuti oleh peningkatan kadar protein di dalam urin. Wanita hamil dengan preeklamsia juga akan mengalami pembengkakan pada kaki dan tangan. Preeklamsia umumnya muncul pada pertengahan umur kehamilan, meskipun pada beberapa kasus ada yang ditemukan pada awal masa kehamilan. Yang kedua adalah eklamsia. Eklamsia merupakan kondisi lanjutan dari preeklamsia yang tidak teratasi dengan baik. Selain mengalami gejala preeklamsia, pada wanita yang terkena eklamsia juga sering mengalami kejang-kejang. Eklamsia dapat menyebabkan koma atau bahkan kematian baik sebelum, saat, atau setelah melahirkan. Eklamsia adalah kelainan akut pada wanita hamil dengan persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau bukan timbul akibat kelainan neurologi, dan di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsia. Yang kedua adalah macam-macam obat preeklamsia dan eklamsia. Kategori obat-obat antikonvulsan mencegah kambuhnya kejang dan mengakhiri aktivitas klinik dan elektrik kejang. A. Magnesium sulfat. Magnesium sulfat atau MgSO4 adalah suplemen mineral yang digunakan untuk mengatasi kondisi rendahnya kadar magnesium dalam darah atau hipomagnesemia. Obat ini juga digunakan untuk mengobati dan mencegah kejang akibat eklamsia. B adalah phenytoin. Phenytoin adalah obat generik yang berfungsi mencegah atau mengontrol kejang. Obat ini umumnya digunakan pada pengobatan epilepsi. Obat ini tersedia dalam bentuk obat tablet, kapsul, dan cairan injeksi. C adalah diazepam. Diazepam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan, merendahkan kejang, kaku otot, atau sebagai obat penenang sebelum operasi. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan gejala putus alkohol. D. Hidralazin. Hidralazin adalah obat yang digunakan dengan atau tanpa pengobatan lain untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Menurunkan tekanan darah tinggi, membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. E. Labetalol. Labetalol adalah obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah yang lebih terkendali dapat menurunkan risiko terjadinya sejumlah komplikasi akibat hipertensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang klasifikasi dan jenis preeklamsi. Klasifikasi preeklamsi dibagi atas dua bagian. Yang pertama ada preeklamsi ringan. Pada preeklamsi ringan, desakan darah kurang lebih 140/90 mmHg atau kurang dari 160/110 mmHg dengan proteinuria plus 1 atau 300 mg per 24 jam jumlah urin. Yang kedua ada preeklamsia berat. Memiliki sistolik kurang lebih 160 mmHg dan diastolik kurang lebih 90 mmHg dengan proteinuria plus 4 atau lebih dari 5 gram per 24 jam jumlah urin. Biasanya kondisi ini dapat terjadi ketika usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan rentan terjadi saat ibu hamil berusia lebih dari 40 tahun atau kurang dari 20 tahun. Selanjutnya kita masuk ke dosis. Yang pertama ada magnesium sulfat.
Inisial 4-6G 1V bolus dalam 15-20 menit. Bila kejang timbul setelah pemberian bolus, dapat ditambahkan 2 gram 1V dalam 3-5 menit. Kurang lebih 10-15% pasien mengalami kejang lagi setelah pemberian loading dosis rumahan 2-4 gram per jam 1V per drip. Bila kadar magnesium kurang dari 10 mg per dl dalam waktu 4 jam setelah pemberian per bolus, maka dosis rumahan dapat diturunkan. Pada McPhee studi, untuk keamanan dosis magnesium sulfat dibatasi dosis terbatas pada 4 gram bolus 1V, dilanjutkan dengan dosis rumahan 1 gram per jam. Jika diberikan 1 m, dosisnya 10 gram, dilanjutkan 5 gram setiap 4 jam. Terapi diteruskan hingga 24 jam. Yang kedua ada phenotinin. Dosis awal 10 mg per kg/BB 1V per drip dengan kecepatan kurang dari 50 mg per min, diikuti dengan dosis rumahan 5 mg per kg/BB 2 jam kemudian. Yang ketiga diazepam. Dosis 5 mg 1V. Keempat ada hidralazin. Dosis 5 mg 1V, ulangi 15-20 menit, kemudian sampai tekanan darah kurang dari 110 mmHg. Aksi obat mulai dalam 15 menit, puncaknya 30-60 menit, durasi kerja 4-6 jam. Yang berikutnya adalah betalol. Dosis. Baik, saya akan menjelaskan tentang resiko preeklamsi terhadap ibu hamil. Resiko bagi ibu hamil yang terkena preeklamsia adalah adanya kemungkinan terkena penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal. Tidak hanya ibu hamil, janin juga menghadap resiko setelah sang ibu mengalami preeklamsia. Antara lain bayi berisiko terlahir prematur karena ibu hamil preeklamsia, kematian janin dalam kandungan atau gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan, berat bayi lahir rendah. Bayi memiliki resiko tambahan terkena penyakit ginjal atau kronis (PGK) setelah lahir nanti. Yang berikut itu ada efek samping. Yang pertama, penanganan aktif. Penderita harus segera dirawat, sebaiknya dirawat di ruang khusus di daerah kamar bersalin. Tidak hanya ruangan gelap. Penderita ditangani aktif bila ada satu atau lebih kriteria ini. Yang pertama itu ada tanda-tanda impending atau eklamsia. Terus yang kedua ada HELLP syndrome. Ketiga ada kegagalan penanganan konservatif. Yang keempat ada tanda-tanda gawat janin atau IUGR. Yang kelima usia kehamilan 35 minggu atau lebih. Yang kedua penanganan konservatif. Pada kehamilan kurang dari 35 minggu tanpa disertai tanda-tanda impending eklamsia dengan keadaan janin baik, dilakukan penanganan konservatif medisinal sama dengan pada penanganan aktif MGSO4. Dihentikan bila ibu sudah mencapai tanda-tanda preeklamsia ringan. Selambatnya dalam waktu 24 jam. Bila sesudah 24 jam tidak ada perbaikan, maka keadaan ini dianggap sebagai kegagalan pengobatan dan harus segera dilakukan terminasi. Obstetrik, pemantauan ketat keadaan ibu dan janin. Bila ada indikasi. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang cara mengatasi preeklamsi. Yang pertama, perbanyak istirahat, dan cara berbaring yang benar adalah ke sisi kiri untuk mengambil beban dari bayi. Yang kedua, lebih sering untuk memeriksa kehamilan, mengonsumsi makanan dengan garam yang sedikit, kemudian minum air putih paling tidak 8 gelas per hari, dan lebih banyak mengonsumsi makanan yang kaya akan protein. Kategori obat, yang pertama magnesium sulfat. Golongan obat resep, antikonvulsan, suplemen elektrolit tambahan mengobati hipomagnesemia. Manfaatnya mencegah dan mengatasi kejang pada eklamsi. Digunakan oleh dewasa. Kategori D,
Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar daripada risikonya. Bentuk obatnya suntik. Yang kedua ada phenytoin, golongan obat resep antikonvulsan. Manfaatnya mengatasi kejang, digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Kategori D atau ada bukti bahwa berisiko. Bentuk obat, kapsul, dan suntik. Yang ketiga ada diazepam, golongan obat resep benzodiazepin. Manfaatnya meredakan kejang, mengatasi gangguan kecemasan. Digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Termasuk kategori D. Bentuk obat ini tablet, sirup, enema, dan suntik. Obat yang keempat ada hidralazin. Golongan juga termasuk golongan obat antihipertensi. Manfaatnya mengatasi tekanan darah tinggi. Digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Obat ini termasuk kategori C atau mungkin berisiko. Bentuk obatnya tablet. Kemudian obat yang kelima adalah betalo. Obat ini termasuk golongan antihipertensi. Manfaatnya mengatasi tekanan darah tinggi. Digunakan oleh dewasa. Kategori C. Bentuk obatnya tablet atau suntik. Yang keenam ada nifedipin, termasuk golongan obat penghambat saluran kalsium. Manfaatnya membantu menurunkan tekanan darah. Digunakan oleh ibu hamil. Kategori C. Bentuk obatnya kapsul. Yang ketujuh ada klonidin, termasuk golongan obat kardiovaskuler. Manfaatnya untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Obat ini digunakan oleh ibu menyusui. Termasuk kategori C. Bentuk obatnya tablet. Thanks for watching. Thanks for watching.